Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan pesawat udara tanpa awak untuk kegiatan analisis indeks vegetasi. Pada kemajuan teknologi, manusia mengalami revolusi, di mana dalam revolusinya mereka menggunakan kemajuan teknologi untuk mempermudah kegiatan sehari-hari mereka, baik itu pekerjaan atau kegiatan lainnya. Adapun salah satunya ialah pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian, kini telah menggunakan pemanfaatan teknologi mulai dari penanaman, penyemprotan, bahkan untuk pemantauan hingga pemanenan. Dalam teknologi pertanian, dirasa telah menggunakan teknologi terbaru. Salah satunya ialah penggunaan pesawat udara tentara untuk melakukan penyemprotan, kemudian untuk pengamatan juga. Khususnya dalam pemantauan, dalam pemanfaatannya di kegiatan pertanian, dirasa lebih efektif dalam penggunaannya, dikarenakan oleh beberapa hal. Contohnya ialah dengan bentuknya yang praktis dan efisien, serta biayanya yang relatif murah, dengan menghasilkan data yang sangat akurat. Ini perbandingan dari 3 alat yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pemantauan, mulai dari citra satelit resolusi tinggi yang mana hanya mencapai 50 cm dalam resolusi spasialnya, kemudian pesawat udara, dan juga UAV atau pesawat udara tanpa awak. Yang pertama mulai dari biaya. Pada biaya di citra satelit resolusi tinggi tergolong mahal karena dalam pembeliannya tidak boleh hanya 1 hektar atau 2 hektar saja, namun terdapat ketentuan minimal dalam pembeliannya, misal 100 hektar persegi atau lain sebagainya, sehingga nominalnya juga akan relatif menjadi lebih mahal. Kemudian pada pesawat udara tentu saja akan sangat mahal, jauh lebih mahal, dikarenakan kegiatan operasionalnya akan menyentuh ratusan juta hanya untuk sekali saja. Kemudian UAV atau pesawat udara tanpa awak hanya diperlukan sekali saja pengelolaan biaya apabila akan dilakukan pemantauan, dan itu pun sudah termasuk dalam pembelian wahana. Kemudian untuk resolusi, pada citra satelit resolusi tinggi hanya sampai dengan 50 cm saja untuk kedetailan paling tinggi. Itu pun dalam 50 cm. Data tersebut merupakan data 5 seminggu atau bahkan 7 hari atau bahkan lebih yang lalu. Kemudian pada pesawat tanpa udara memiliki berbentuk sekali hanya pensil pengamatan, dan pada resolusi dari pesawat udara tanpa awak mencapai resolusi hingga 1 sampai 2 cm per piksel, satuan terkecil yang dapat ditangkap oleh sensor. Kemudian untuk efisiensi waktu, pada citra satelit resolusi tinggi memiliki resolusi temporal paling cepat, yaitu selama 1 minggu, di mana citra satelit merupakan citra yang dihasilkan dari perekaman satelit di luar angkasa yang orbitnya jauh dari bumi, sekitar 200 km di atas permukaan bumi, yang mana membutuhkan waktu untuk mengorbit, untuk melewati suatu wilayah, yang mana paling cepat ialah 1 minggu untuk melakukan perekaman ulang. Kemudian
pesawat udara memiliki resolusi temporal tak menentu, di mana sesuai keinginan pengguna. Sedangkan pada pesawat udara tanpa awak memiliki resolusi temporal yang fleksibel dikarenakan ia menyesuaikan dengan dilakukannya pengoperasian wahana ketika wahana tersebut ingin digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan. Dalam kegiatan pemantauan menggunakan pesawat udara tanpa awak, kemudian pemantauan tadi merupakan hasil dari pemantauan yang berupa foto udara, di mana nanti akan diproses, dijadikan satu atau dimosaik dan dibentuk menjadi foto tegak. Dalam pemanfaatannya juga seringkali menggunakan bantuan GNSS sebagai alat bantu untuk meningkatkan akurasi dalam prosesnya, sehingga mendapatkan data yang berkualitas tinggi. Bahkan sampai mencapai 1 mm. Sedangkan pada citra satelit, tentu saja dengan resolusinya yang hanya sampai 50 cm akan sangat mempengaruhi dalam hasil analisis, terutama indeks vegetasi. Ini merupakan contoh dari pengolahannya. Dari foto udara yang mana terbang rendah, flying altitude sebesar 111 meter dengan resolusi 5,59 cm per pixel. Sedangkan pada satelit udara memiliki resolusi hanya sampai 50 cm. Bahkan pada beberapa pesawat udara juga dilengkapi oleh platform untuk melihat secara langsung indeks vegetasi, terutama NDVI atau nilai kehijauan dari suatu vegetasi secara langsung dalam layar monitor pemantauan. Adapun dalam analisis lanjut dalam foto udara memiliki banyak varian mulai dari DVI, EVI, EMI, GARI, GCI, GDVI, GLI, GNDVI, dan lain sebagainya, di mana masing-masing dari indeks vegetasi ini memiliki formula atau rumus perhitungan masing-masing dan berguna untuk keperluan pemantauan dalam vegetasi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.